Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita belajar dalam pembelajaran tema 4 subtema 1 PB3 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran pagi nanti, yang pertama, kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Dan yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan tepat. Mari anak-anakku, kita memasuki pembelajaran kali ini. Perhatikan gambar tersebut. Benda tersebut dapat kita ketahui di sepanjang jalan raya. Benda tersebut adalah aliran listrik yang namanya sutet, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Apabila kalian bermain di bawah ini sangat berbahaya karena mengandung aliran listrik yang tinggi. Untuk itu, silakan bermain di tempat yang lain. Anak-anakku, di sini ibu memiliki sebuah bacaan tentang menyalurkan energi listrik yang di dalamnya berisi bagaimana arus listrik sampai ke rumah-rumah kita. Nantinya kalian akan mengetahui listrik yang dihasilkan oleh dari pembangkit tenaga listrik baik PLTA maupun pembangkit listrik mikrohidro nanti sampai di rumah-rumah dialurkan melalui yang namanya saluran transmisi atau sutet tersebut sehingga dapat didistribusikan ke rumah-rumah penduduk. Setelah membaca bacaan ini, kalian nanti dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, yaitu tentang apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Kalian dapat mencarinya di dalam bacaan. Kemudian apa juga fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik, yaitu untuk mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit bertegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. Dan nanti kalian juga akan mengetahui topik masalah serta deret penjelas dan kesimpulan yang terletak pada paragraf 3. Topik masalah dalam bacaan tersebut yaitu tentang peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Sedangkan deret penjelasnya nanti dapat diketahui pada paragraf kedua. Dan kesimpulannya yang dapat kita peroleh bahwa kini masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia karena adanya listrik. Anak-anakku, kamu telah memahami proses menyalurkan energi listrik dengan sistem transmisinya. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Nah, siapakah penemu sistem transmisi tersebut? Kamu dapat mengetahui dari bacaan yang ibu tampilkan di sini. Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Itulah tadi penemu sistem pembangkit listrik. Di sini kalian akan menuliskan proses penyaluran energi listrik dari pembangkit mikrohidro hingga sampai ke rumah-rumah. Adapun komponen-komponen pembangkit listrik mikrohidro yaitu pertama adalah kincir air, kemudian ada juga turbin atau dinamo. Ini adalah komponen utama dalam pembangkit listrik. Nah, ibu akan bercerita sedikit tentang proses penyaluran energi listrik dari pembangkit mikrohidro ini. Pada PLTA, air sungai atau waduk masuk melewati pintu yang diatur katup pengaman menuju tangki pengaman tekanan.
Lalu air tersebut akan dialirkan oleh air dari pesat menuju ke turbin melalui katup pengatur tekanan agar tekanan air lebih besar. Karena tekanan air tersebut, turbin akan bergerak sehingga generator menghasilkan listrik. Listrik dari PLTA kemudian dinaikkan oleh transformator lalu mengalir menuju sistem transmisi. Melalui sistem transmisi ini, listrik disalurkan menuju ke gardu induk di berbagai wilayah. Setelah tegangan listrik diturunkan, listrik kemudian disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan tegangannya menjadi 220 volt. Tegangan ini kemudian disalurkan menuju ke rumah-rumah warga. Nah, anak-anakku, itu tadi penjelasan Ibu tentang pembangkit listrik mikrohidro. Sekian penjelasan Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.